Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan saya Dwi Muktiani, salah satu guru di SDIT Al Mukminun Rambe, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan NIM 209250198. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Al Mukminun kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi, dengan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Ya, untuk mengawali pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, agar nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Silahkan Mas Ketua yang bernama Mas Fandi, silahkan dipimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Fandi untuk memimpin doanya. Hari ini saya absen dulu ya. Ini kira-kira yang enggak masuk siapa? Oh, masuk semua, alhamdulillah ya. Mulai dari Mbak Askia sampai Mbak Feha masuk semua, ya. Untuk kali ini coba saya cek dulu kerapihannya seperti apa. Sudah rapi kah? Sudah? Alhamdulillah sudah. Ini Mas, sudah rapi juga ya. Sudah rapi semua ya. Alhamdulillah sudah rapi semua. Ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Duduk kembali, terima kasih. Ya, nah yuk kita mau memulai pelajaran ya. Untuk pembelajaran kali ini kita pada bab tentang hidup lapang dengan berbagi, nanti babnya tentang zakat ya. Kita ice breaking dulu ya. Ya, biar tidak tegang sekali tidak. Ya.
Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Oke, terima kasih. Ini kita akan melihat tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita apa pada pagi hari ini? Ya, nih. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama bisa dibacakan? Satu. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, yang keempat? Ya, terus kemudian yang keenam, yang kelima, ayo Mbak, siapa? Silahkan. Yang kelima, menyajikan diskusi dalam bentuk cerita atau presentasi ya. Yang keenam, yang keras. Ayo, yang ketujuh, yang keras. Iya, ya. Yang kedelapan. Ya, itu tadi tujuan kita nanti mempelajari tentang zakat ya. Sebelum kita mulai dari bab zakat, yang kemarin kira-kira kalian masih ingat ya kita pelajaran tentang apa? Tentang anak bagaimana akhlak anak soleh? Apa? Yo, terpuji. Soleh, sopan, bisa menghargai orang lain yang kebudayaannya berbeda-beda, yang budayanya berbeda, yang bahasanya yang berbeda. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, ya kita harus tetap menghargai. Lah, untuk kali ini kita tentang babnya bab zakat. Bab zakat berarti kita semua kira-kira zakat itu apa sih? Zakat apa? Berzakat fitrah. Kira-kira zakat itu apa? Bersedekah. Kira-kira zakat itu apa sih? Kira-kira berzakat fitrah, kok ada berzakat fitrah? Kira-kira kalau kalian pada waktu bulan Ramadan mengeluarkan zakat apa mboten? Iya apa tidak? Mengeluarkan lah. Kalau mengeluarkan berarti itu kewajiban umat Islam, kewajibannya umat Islam. Kalau memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Kita memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita lihat tayangan video ini. Kita perhatikan, kita nonton dulu video yang ini. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga dong. Dapat tagihan. Asik, dapat tagihan. Paman itu dibagi. Kenapa dulu anak kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya dong. Kenapa dulu tidak berhak menerimanya? Karena syarat menerima zakat tidak boleh bertambah, tidak boleh hidup seperti kamu. Ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Dor. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran. Tentang zakat itu tadi sudah ada berapa golongan yang menerima zakat? Ada 8. Siapa sajakah yang menerima zakat? Ada fakir, miskin,
amil, gorim, mu'alaf, musafir. Yang terakhir siapa? Hamba sahaya, ya. Fakir, miskin, amil, gorim, hamba sahaya, mu'alaf, sabilillah dan ibnu sabil. Itu ada 8 golongan yang menerima zakat. Kalau di sini ada zakat. Zakat itu ada zakat harta, ada zakat jiwa. Kalau zakat jiwa itu tadi zakat fitrah. Kalau zakat harta itu zakat mal, ya. Zakat fitrah itu ada diberikan pada waktu bulan puasa atau bulan Ramadan sebelum atau menjelang sholat sampai menjelang sholat Idul Fitri. Tapi kalau zakat mal itu harus mencapai nisab dan haul. Ya, kalau nisab, adakah yang tahu nisab itu apa? Mbak Radia? Mas Nahlan? Oh, mungkin lupa ya. Kalau nisab itu takaran untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau haul itu dalam kurun waktu 1 tahun, ya. Haul dalam kurun 1 tahun itu mengeluarkan zakat harus dikeluarkan. Itu kalau zakat mal. Kalau zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri atau sholat Id, ya. Terus kemudian ada mustahik zakat. Tadi sudah disampaikan, kalian juga sudah tahu. Kemudian ada rukunnya zakat. 1, niat. 2, muzaki, yaitu orang yang berzakat. Yang ketiga adalah mustahik. Siapa mustahik itu? Penerima zakat. Yang keempat siapa? Oh, ya makanan pokok yang dizakatkan. Jadi kalau anak-anak tinggalnya di Indonesia, makanan pokoknya apa? Nasi atau berasnya ditanak dulu baru jadi nasi. Berarti yang dikeluarkan adalah berasnya. Seberat berapa? 3 kilo yang sudah memenuhi standarnya MUI, pinter. Kemudian ini ya macam-macam zakat mal, ya. Zakat harta itu ada perniagaan, terus pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, barang temuan, emas dan perak, serta penghasilan atau profesi. Siapapun profesinya, apapun profesinya harus dizakati, dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% kalau profesinya, ya. Itu ketentuannya zakat seperti itu, ya. 1 sok atau 2,5 kilogram, atau kalau sekarang di Indonesia yaitu 3 kilo. Sudah, ya. Sekarang kalian ini untuk kegiatan mandirinya, ya. Kegiatan mandirinya ini masing-masing bisa bagaimana kalian di daerahmu seperti apa, di daerah kalian seperti apa. Coba ceritakan pengalaman kalian ketika berzakat di lingkungannya. Ya, nih. Ayo, agar tidak jenuh, ayo. Tepuk semangat. Silakan bisa dikerjakan. Aktivitas mandirinya nanti bersama-sama dikumpulkan. Sekarang ini kita akan mengerjakan tentang
pembagian zakat untuk fakir miskin, amil, gorim, dan mustahik zakat yang lainnya. Ya. Kegiatannya silakan didiskusikan secara kelompok mengenai zakat, ya. Seperti peta konsep itu kalian menyusunnya berdasarkan keterangan yang sudah digunting. Kalian menempel dan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Dari kelompok 4 untuk mempresentasikan kegiatan hari ini. Ayo, silakan maju semua. Lewat, ya wes, monggo. Kita perhatikan teman kita mempresentasikan tentang zakat yang sudah dibagikan tadi, potongan-potongan tentang zakatnya. Ayo, kami dari... Ayo, silakan Mas Nahlan. Tentang zakat. Yang pertama agak ke atas. Ya, ini ditunjukkan temannya. Ayo. Perbedaannya. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Silakan ditaruh sini, Mas. Kelompok 3. Ayo silakan Mas Bihan, Mas Yusron, Mas Arsad sama Rosid. Perbedaan zakat mal dan zakat fitrah itu sudah seperti ini ya, teman-teman ya. Ya. Ada pengertian zakat, ada mustahik zakat, dan ada perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Ayo silakan dipresentasikan, silakan dijelaskan boleh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya ini, ya sangat jelas sekali tentang zakatnya, pengertian zakatnya, terus kemudian mustahik zakatnya, kemudian ada perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Ya, kelompok terakhir kelompok 1 silakan. Zakat dan pengertian, ada zakat dan pengertiannya, kemudian perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal dan mustahik zakat. Walaupun tidak runtut, asalkan kalian mengerti siapa saja yang akan diberi zakat. Tepuk tangan untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silahkan duduk. Ya, terima kasih untuk presentasi hari ini. Ya, untuk mengakhiri kegiatan, kalian sudah tahu mulai dari pengertiannya zakat, mulai dari mustahik zakat, ya, ada terus perbedaannya zakat mal dan zakat fitrah itu seperti apa. Sekarang saya nanti ada evaluasi. Ada evaluasi yang harus kalian kerjakan, ya. Paham untuk memahamkan kalian pada materi yang tadi itu seperti apa. Ya. Masih semangat? Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Ini saya bagi ya. Ya, dikumpulkan, langsung dikumpulkan. Minta tolong ketua kelompoknya bisa mengumpulkan ke depan. Sudah? Dikumpulkan jadi satu ya.
Bisa? Sudah selesai ya? Sudah. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah selesai kan? Sudah? Mana? Sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah? Apa? Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kira-kira kalian paham apa tidak tentang zakat? Paham. Seneng nggak belajar zakat? Seneng. Karena apa kok bisa seneng tentang zakat? Apa yang tadi kalian dapatkan dari belajar tentang zakat apa? Mengetahui apa? Pengertiannya, 8 golongannya. Yang kalian ketahui apa? Tentang membayar, tentang penerima zakat. Yang kalian senengi, kenapa kok saya seneng saya belajar zakat itu apa? Perbedaan zakat fitrah, zakat mal. Kira-kira kelompok ini apa? Karena zakat bisa mensucikan jiwa, ya. Jadi semuanya itu tentang zakat fitrah, zakat mal, kalian pasti bisa memahaminya dengan baik. Karena setiap tahun kita juga mengeluarkan zakat fitrah ya. Untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bab 5 tentang sejarah kebudayaan Islam tentang hijrahnya Nabi Muhammad ya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga ilmu yang didapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin ya robbal alamin. Silakan boleh berkemas. Kita akan mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Ya. Silakan Mas Rafandi dipimpin doanya. Subhan Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.